Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Jawahirul Kalamiyah. Yang kali ini kita akan membahas sifat sama, basar, dan kalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqadu bisam'illahi ta'ala? Kaifa itu kalih kepriye al-i'tiqadu utawi i'tiqad bisam'illahi ta'ala kelawan sifat samaknya Allah ta'ala. Huwa utawi al-i'tiqadu bisam'illahi ta'ala utawi i'tiqad atas sifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala iku anak takida yen to nekotake sapa kita anallaha temen setune Gusti Allah taala subhanahu maha suci sapa Allah taala iku mausufun zat kang den sifati bisa mai kelawan sifat sama yang artinya sama itu maha mendengar. Wa annahu lan temen setuhune Allah iku yasma'u midanget sapa Gusti Allah kulla syai'in ing saben-saben suci iksiron ya pada uga iku samar kana ana apa syai' au jahron utawa bertelo. Ya, jadi mengimani sifat sama atau Allah maha mendengar itu artinya bahwa kita iman dengan sepenuh jiwa raga kita, ya, bahwa Allah itu mempunyai sifat maha mendengar atas segala sesuatu, baik itu yang tersembunyi maupun itu yang jelas, ya. Jadi segalanya tidak bisa lepas dari pengawasan Allah, dari sifat sama Allah yaitu maha mendengar. Lakin ya, lakinna balik tetapi ne sam'ahu sifat sama'i Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah iku laisa ora ana apa sifat sama iku kas sam'ina kaya dene sifat ya midhangete kita. Nah, jadi tapi sifat sama bagi Allah, Allah maha mendengar, ya itu tidak seperti mendengarnya makhluk. Fa inna sam'ana mangka setuhune midhangete manungsa kita ini, ya kita semua ini dalam mendengarkan itu biwasitatin kelawan lantaran, ya kita menggunakan perantara apa? Biwasitatil udhuni kelawan lantaran pendengaran atau telinga, ya. Wa sam'uhu lan midhangete Gusti Allah subhanahu ma suci sapa Gusti Allah iku laisa ora ana apa sam'uhu iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suci-wiji. Jadi bedanya
Kalau manusia dan makhluk Allah lainnya itu membutuhkan bantuan dalam proses pendengaran, ya. Jadi membutuhkan media mendengar, ya. Ada juga yang membutuhkan bantuan dari alat, ya, untuk bisa mendengarkan. Jadi kalau manusia itu membutuhkan alat, begitu juga dengan makhluk yang lain seperti hewan juga membutuhkan. Nah, berbeda dengan sifat, ya, Allah, maha mendengarnya Allah itu tidak membutuhkan apa-apa, tidak butuh yang namanya perantara atau media, ya. Nah, berarti kalau Allah tidak membutuhkan media, berarti sifat, ya, maha mendengarnya Allah itu akan selalu tetap, ya, tidak tergantung dengan yang lain. Nah, berbeda dengan kita, selama ada alatnya, selama ada media untuk mendengarkan, maka kita bisa mendengar. Tetapi jika kemudian, ya, media itu hilang, kita tidak bisa mendengar. Nah, contohnya apa? Contohnya selama manusia gendang telinganya itu masih sehat, ya, jadi dia bisa menangkap getaran suara dan bisa mendengarkannya. Nah, selama masih ada perantara, ya, seperti udara yang menghantarkan gelombang suara, nah, selama masih ada perantara dan media untuk mendengar, manusia masih bisa melakukan pendengaran. Tetapi jika itu hilang medianya, ya, maka manusia pun tidak akan bisa mendengarkan. Kalau kita mendengarkan seseorang melalui media televisi atau melalui media lainnya, nah, selama medianya itu masih bisa berfungsi dengan baik, kita bisa. Tetapi jika sudah rusak, nggak bisa mendengar, ya. Nah, itu kita sebagai makhluk Allah, ya. Allah berbeda dengan Allah tidak membutuhkan seperti itu. Allah tetap selalu ada, sifat sama, maha mendengar Allah itu tidak pernah rusak, tidak pernah hilang, ya, akan tetap kekal abadi sebagaimana zatnya Allah. Nah, jadi Allah itu abadi, ya, maha mendengar juga abadi, selalu ada dalam zatnya Allah. Dan Allah bisa mendengar apapun, ya, jantung kita pun bisa. Bahkan digambarkan suara jantungnya semut di malam hari itu juga bisa. Nah, jadi semua yang diciptakan Allah, Allah bisa mendengarnya dan bisa mengawasinya setiap saat, setiap waktu. Nah, berarti jangan pernah putus asa untuk berdoa, karena Allah pasti akan mendengar, ya, doa-doa kita. Jadi tidak ada istilah Allah itu tidak mendengarkan hambanya, tidak ada. Allah pasti mendengarkan hambanya. Hanya saja Allah berkehendak atau tidak untuk mengabulkan doa itu haknya Allah, ya, haknya Allah. Nah, selanjutnya, kaifa al-i'tiqadu bi basyarillahi ta'ala. Kaifa iku kalih kepriye al-i'tiqadu utawi i'tiqad bi basyarillahi ta'ala kelawan sifat basyar, maha melihat Allah, ya, maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang dimaksud kita beriman kepada sifat maha melihat bagi Allah Subhanahu wa taala?
Allah maha melihat itu maksudnya huwa utawi al-i'tiqadu bi basyarillahi ta'ala iku anak takida yen to nikotake sapa kita anallaha temen setuhune Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Gusti Allah iku mausufun dan sifati bil basari kelawan sifat basar atau maha mendengar basar maha melihat wa anahu lan temen setune Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci iku basirun maha melihat atau zat kang maha ningali ya yubsiru bisa ningali sapa Gusti Allah khatta namlata saudaa ya hatta namlata ya sehingga ing semut asauda kang ireng banget filailati ing dalem wengi azulma kang peteng wa asnggara lan perkara lan luwe cilik min zalika saking mengkono-mengkono ya jadi Gusti Allah itu maha melihat segala sesuatu. Bahkan seandainya ada semut yang sangat kecil berwarna hitam berada di tengah-tengah kegelapannya malam, itu Allah bisa melihat gerak-geriknya dengan jelas. Wa asgharu min dzalika, bahkan perkara yang lebih kecil daripada semut, bahkan inti atom pun Allah tahu. Bagaimana inti atom dari setiap benda yang ada di alam semesta ini Allah tahu ya. Bahkan atom itu benda yang paling kecil, kemudian intinya yang paling terkecil di alam semesta ini Allah itu tahu ya. Jadi Allah maha tahu segalanya. La yakhfa ora samaran basarihi saking peningale Gusti Allah apa sayun suci-wici fi dhahiril ardo ing dalem dubure bumi wal wabatiniha lan ing dalem jerone bumi. Jadi tidak ada yang samar atau tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah. Segala sesuatu baik di muka bumi maupun yang ada di dalam bumi maupun semuanya di alam semesta ini. Wa fauqa samai lan ing dareng dhuwure langit, jadi di alam semesta. Wa madunahu lan saliyane mengkono-mengkono wau. Jadi Allah itu Maha tahu segalanya. Ya. Kalau Allah saja bisa mengetahui ya inti atom yang begitu kecil, bagaimana Allah, berarti Allah lebih jelas lagi, lebih tahu lagi kita yang sehari-harinya apa yang kita lakukan. Jadi jangan merasa bahwa kita lepas dari pengawasan Allah. Allah selalu mengawasi kita setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada yang melekat dalam kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang sekarang kita sembunyikan di dalam diri kita, di dalam hati kita, semuanya Allah tahu, semua Allah mendengar ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah, semuanya bisa jelas ya di hadapan Allah. Lakinna balik tetapi ini basarahu utawa sifat basar Gusti Allah, maha melihatnya Allah itu laisa ora ono kabasarina kaya dene sifat melihatnya manusia. Jadi kita itu melihat itu tidak sama seperti Allah. Jadi Allah itu mukhalafatul lil khawadis, Allah itu berbeda dengan semua makhluknya gitu ya. Begitupun dalam hal mendengar bahkan melihat ya.
Allah berbeda. Fa inna basarona mongko satuhune proses melihat kita atau kita dalam melihat itu yakunu ono apa basarona itu biwasitatin kelawan lantaran apa biwasitatil ini kelawan lantaran meripat. Kita itu bisa melihat dengan melalui penglihatan mata kita. Nah, ada mata ya, maka kita bisa melihat ya. Kalau mata kita kemudian terganggu ya kita jadi buta, tidak bisa melihat. Nah, jadi kita masih membutuhkan penglihatan, media penglihatannya itu. Dan kita juga masih membutuhkan yang lain, seperti kita membutuhkan cahaya untuk melihat. Tanpa ada cahaya kita tidak bisa melihat. Nah, lalu ada juga yang membutuhkan semacam radar atau membutuhkan sensor inframerah ya untuk melihat di malam hari. Nah, segalanya ya untuk manusia, untuk makhluk itu masih membutuhkan alat. Nah, itu berbeda dengan Allah. Wa basarahu utan temen setuhune ya peningale Gusti Allah, maha melihatnya Allah subhanahu maha suci sapa Gusti Allah iku laisa ora ana iku biwasitati syai'in ya kelawan lantaran suci-wici. Allah tidak membutuhkan ya bantuan, tidak membutuhkan yang lain ya dalam penglihatan Allah ya. Jadi Allah tidak seperti kita melihat dengan mata, kita melihat dengan melalui alat, kita membutuhkan media dan lain sebagainya. Allah tidak seperti itu ya. Nah, jadi yang jelas jangan menyamakan Allah dengan makhluk, menggambarkan Allah seperti makhluk punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan seperti makhluk itu ya. Jangan gambarkan seperti itu. Karena Allah berbeda dengan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, bahkan yang kita pikirkan. Itu Allah berbeda dengan semua itu. Selanjutnya kaifa al-i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala. Kaifa iku kali kepriye al-i'tiqadu utawi i'tiqad bi kalamillahi ta'ala kelawan sifat kalami Gusti Allah. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat kalamnya Gusti Allah. Bagaimana sifat kalamnya Allah? Kalam itu berbicara. Apakah Allah juga berbicara? Nah, huwa utawi al-i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala iku annata kita yen to nikotake sapa kita anallaha subhanahu temen sedune Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun dan sifati bil kalami kelawan kalam. Jadi Allah itu juga berkomunikasi ya kepada makhluknya ya. Jadi Allah itu ada interaksi dengan makhluknya. Jadi tidak membiarkan makhluknya dalam kebingungan, dalam kesusahan kemudian ditinggalkan apa adanya, tidak, tetapi selalu melakukan hubungan komunikasi ya kepada makhluknya. Itu sifat kalam. Nah, hanya saja komunikasinya bagaimana itu yang harus dipahami. Wa anna kalamahu lan setune kalame Gusti Allah iku la yusbahu ora serupa apa kalamahu. Jadi kalame Gusti Allah itu tidak sama kalamana kaya ing kalam kita. Jadi komunikasinya Gusti Allah itu tidak seperti komunikasi manusia atau komunikasi makhluk lainnya ya. Tidak.
Fa inna kalamana mongko setuhune kalam kita iku makhlukun dian arani makhluk. Nah, ucapan kita ya, terus komunikasi kita itu merupakan makhluk. Kenapa? Karena itu diciptakan. Suara yang kita hasilkan itu merupakan makhluk karena itu diciptakan, ya. Nah, karena jika itu tidak diciptakan, maka banyak orang yang ingin mengeluarkan suara tetapi tidak bisa, ya. Nah, jadi suara itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi jika seseorang bisa bersuara, harus bersyukur karena Allah memberikan nikmat suara itu kepadanya. Terlebih kalau suaranya merdu sehingga dia banyak dipuji, dipuja, ya kemana-mana menjadi primadona karena suaranya, maka dia harus bisa bersyukur kepada Allah karena telah memberikan suara itu kepadanya. Karena hakikat suara itu adalah rezeki, ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan kepada kita untuk berkomunikasi, ya, dan untuk yang paling penting adalah untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, untuk berdakwah, ya, berzikir, mengucapkan hal-hal yang baik, saling menasehati, bukan untuk sesuatu yang maksiat itu, ya. Nah, maka kalam kita yang merupakan ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, ya, iku wabi wasoti alatin lan kelawan lantaran alat min fami bayane saking mulut walisanilan lisan ilat wasafataini lan lampi luru bibir ini, ya. Jadi suara kita itu adalah ciptaan Allah, ya, dan ketika suara itu keluar itu melalui perantarana, ya, alat yang berupa mulut kita, lidah kita, dan juga bibir kita. Nah, kalau orang tidak punya lidah ya nggak bisa suaranya jelas, nggak punya bibir ya enggak. Terlebih kalau mulutnya tidak ada, ya manusia nggak bisa berbicara. Nah, maka berbicara itu kemudian suaranya yang keluar dari mulut kita itu adalah makhluk, ya, dan itu adalah rezeki dari Allah. Nah, jadi harus disyukuri. Wa kalamuhu lan utawi kalami Gusti Allah Subhanahu maha suci Allah taala lan maha luhur sapa Gusti Allah iku laisa ora ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono wau. Nah, sedangkan kalamnya Gusti Allah itu tidak seperti kita gitu, ya, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi jangan dibayangkan Allah seperti kita berbicara dengan bahasa-bahasa manusia atau berbicara dengan seperti yang makhluk, ya. Nah, tidak, Allah jauh dari segala semua itu, ya. Nah, maka jika ingin tahu lebih dalam terkait dengan kalam Allah itu, maka kita harus mempelajarinya lebih, ya, lebih detail, lebih baik, ya. Jangan pernah, ya, menggambarkan Allah seperti makhluk, ya. Nah, salah satu kalam Allah itu yaitu Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Nabi. Tetapi kalam Allah itu sifatnya yang bagaimana? Apakah yang kita dengarkan setiap harinya dari Al-Quran itu? Nah, maka dalam hal ini, ya, bahas, ya, kalam yang Allah
sampaikan ya kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi ya, kalam Allah itu ya sifatnya adalah zatnya Allah ya, sifatnya zatnya itu abadi, itu berbeda dengan makhluk, tidak seperti bahasa-bahasa makhluk. Nah, oke. Itu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini telah menyimak mendengarkan kajian ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi